Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dasep Jalaluddin. Saya dari kelompok 5 ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada kelompok saya. Baik, langsung saja ke inti pembahasan. Next. Baik, di sini ada definisi ya. Apa yang dimaksud dengan arsitektur terdistribusi? Sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi arsitektur terdistribusi adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan sistem yang membagi aplikasi menjadi beberapa komponen yang berjalan di lokasi yang berbeda secara fisik. Jadi setiap komponen ini berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan aplikasi. Jadi di sini bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa perangkat yang berkomunikasi melalui fisik itu di sini melalui jaringan dalam artian seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Next. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat ya dari arsitektur dan distribusi. Di sini ada stabilitas juga, teman-teman. Arsitektur terdistribusi memungkinkan sistem untuk berkembang secara horizontal. Artinya komponen bisa diperluas dengan menambahkan lebih banyak node atau server untuk mendistribusikan beban kerja. Seperti halnya Wi-Fi, Wi-Fi itu bisa diatur mau berapa perangkat yang bisa berkomunikasi atau bergabung dengan Wi-Fi tersebut. Jadi skalabilitas itu kurang lebih seperti itu kira-kira. Mungkin buat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya cukup sekian. Lanjut. Akan Ejra. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ezra Haikal Purboyo. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dibahas oleh Dasep ya tentang tadi Dasep sudah membahas tentang skalabilitas dan saya akan melanjutkan sekarang tentang reliabilitas. Karena sistem terdiri dari beberapa komponen yang berjalan secara independen, jika salah satu komponennya gagal, sistem lainnya akan tetap berfungsi meningkatkan ketahanan kegagalan terhadap kegagalan. Jadi teman-teman, komponen di sini bekerja secara independen atau ber- berjalan secara sendiri-sendiri gitu. Jadi teman-teman. Jadi jikalau ada jadi komponennya akan meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan tersebut, akan menambah kegagalan tersebut, teman-teman. Oke, lanjut, Ra. Kinerja. Dengan membagi beban kerja ke beberapa node, arsitektur terdistribusi dapat mempercepat pemrosesan data dan respon, khususnya pada aplikasi yang memiliki volume data atau penggunaan yang tinggi. Jadi teman-teman, arsitektur juga dapat mempercepat pemrosesan data dan respon, khususnya aplikasi yang memiliki volume tinggi. Eh, Contohnya terhadap aplikasi-aplikasi untuk editing video teman-teman itu selalu berat ya teman-teman untuk mendesain teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut, Ra. Nah, modularitas teman-teman. Setiap komponen dalam arsitektur ini bisa dikembangkan, diuji, dan dideploy secara independen yang mempermudah.
Pengelolaan sistem besar dan kompleks dengan modularitas pemrograman akan dengan mudah memahami arsitekturnya, teman-teman. Oke, mungkin eh, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, Panji Angkasa Putra. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Panjang Kasaputra. Ini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Ezra. Komponen utama dalam arsitektur terdistribusi. Lanjut. Sini ada client server. Client server ini terdiri dari server yang menyediakan layanan atau data, dan klien yang meminta layanan tersebut. Contoh umum adalah aplikasi web, di mana browser bertindak sebagai klien dan server mengelola permintaan. Seperti web-web biasanya, client server ini berguna untuk melakukan request dari sisi klien, dan si server itu merespon dari requestan si klien tersebut. Begitu. Lanjut. Sini ada microservice. Dalam pendekatan ini, aplikasi besar dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang bisa dikembangkan dan dikelola secara independen. Setiap layanan menjalankan satu fungsi spesifik seperti autentikasi pengguna atau pemeriksaan pembayaran. Sini saya akan mencontohkan autentikasi pengguna, di seperti halnya autentikasi pada login aplikasi. Begitu. Lanjut. Selanjutnya ada message broker. Komponen ini memungkinkan komunikasi antar layanan dengan mengirimkan pesan asinkron. Contoh alat yang digunakan adalah RabbitMQ atau Apache Kafka yang memungkinkan skalabilitas dan ketahanan sistem yang lebih tinggi. Jadi komponen ini menggunakan pesan asinkron, yang dimana pesan asinkron itu memiliki apa ya, semacam menunggu dulu baru lanjut ke proses selanjutnya gitu. Lanjut. Ini ada load balance. Ini adalah komponen yang mendistribusikan trafik jaringan ke beberapa server untuk menghindari bottleneck pada server saja. Load balancing memastikan distribusi kerja yang optimal dan menghindari overload. Ya seperti namanya, load balance. Jadi agar kinerja dia itu seimbang, tidak overload. Lanjut. Ya mungkin ini akan dilanjutkan oleh Reja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengembangan arsitektur terdistribusi. Lanjut. Nah, di sini yang pertama ada kompleksitas. Pengelolaan banyak komponen yang tersebar di berbagai tempat membutuhkan desain yang baik dan monitoring yang berkesinambungan. Jadi, setiap pengelolaan komponen yang tersebar di berbagai tempat itu membutuhkan banyak desain yang baik dan monitoring yang berkesinambungan pada kompleksitas tersebut. Nah, oke, lanjut. Yang kedua ada keamanan. Nah, data dan komunikasi antar node yang harus diamankan dengan baik karena ada banyak titik masuk yang rentan terhadap serangan. Jadi di sini data dan komunikasi itu harus diamankan dengan baik. Jadi jangan sampai ada titik yang rentan lah gitu di keamanan tersebut untuk bisa diserang. Oke, lanjut. Yang ketiga ada pengelolaan. Dengan sistem yang terdistribusi, menjaga konsistensi data menjadi tantangan, terutama ketika ada perubahan data yang harus disinkron di seluruh node-nya. Nah, jadi sistem yang terdistribusi itu harus menjaga konsistensi datanya menjadi tantangan, ya gitu kan. Terutama ketika ada perubahan data yang harus disinkronkan di seluruh node. Oke, lanjut. Yang terakhir ada latensi dan jaringan. Komunikasi antar komponen yang tersebar bisa memperkenalkan latensi, terutama jika komponen-komponen ini berada di lokasi geografis yang berbeda.
Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmatu. Saudara Rahmatu. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatu Zabila Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari hal yang sudah dibahas teman saya Reza. Teknologi pendukung arsitektur terdistribusi. Docker dan Kubernetes. Docker memungkinkan untuk menjalankan layanan dalam kontainer, sementara Kubernetes digunakan untuk mengorkestrasi dan mengelola kontainer dalam skala besar. Lalu ada NoSQL database. Basis data seperti MongoDB dan Cassandra dirancang untuk mendukung skala besar dan distribusi data di berbagai node. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kami adalah pengembangan arsitektur terdistribusi memberikan banyak manfaat bagi sistem modern, terutama dari segi skabilitas, reliabilitas, dan kinerja. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan pendekatan yang matang dalam mengatasi tantangan seperti keamanan, latensi, dan konsistensi data. Dengan pemahaman yang baik dan pemilihan teknologi yang tepat, arsitektur terdistribusi dapat menjadi landasan untuk pengembangan aplikasi besar yang andal dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.